Selamat datang di channel Nasehat Perubahan. Silakan subscribe, share dan tinggalkan komentar di video ini. Berikut cara meneguhkan, mempertebal, dan menguatkan iman. Suatu hari, segolongan orang Baduy dari Bani Asad yang baru masuk Islam berkata, "Kami telah beriman." Lantas kemudian Allah mengingkari iman mereka dan bersabda, "Katakanlah kepada mereka, hai Muhammad, kalian belum beriman. Sebab hati kalian masih belum percaya terhadap apa yang kalian katakan. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk kepada risalahmu, karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian." Dari ayat ini, Ibnu Katsir dalam tafsirnya membuat suatu kesimpulan bahwa iman itu berbeda dengan Islam. Orang yang sudah Islam belum tentu beriman dalam hatinya, karena Islam itu perbuatan fisik, misalnya salat, zakat dan semua yang tersebut dalam rukun Islam. Sedangkan iman itu adalah perbuatan hati. Jika diibaratkan sebuah bangunan, iman ini adalah fondasinya, sedangkan Islam adalah temboknya. Tanpa iman, seorang yang mengaku Islam bagaikan bangunan yang tanpa fondasi. Hanya tampak gagah tapi sebenarnya rapuh dan gampang sekali ditumbangkan. Oleh karena itu iman inilah yang harus kita miliki dan kita pegangi hingga akhir hayat nanti. Karena tempatnya iman ini berada di dalam hati, maka iman ini menjadi tidak statis atau ajak. Dalam bahasa Arab hati ini disebut dengan kolbu yang berarti bolak-balik. Kadang iman kita semua ini sedang naik, maka dengan penuh kesungguhan kita bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Namun kadang kala juga iman ini berkurang sehingga kita merasa malas untuk mengerjakan apa yang telah diperintah Allah. Inilah yang menjadi tantangan bagi kita semua sebagai umat Islam, untuk selalu bisa menjaga kestabilan iman yang ada di dalam hati kita. Jangan sampai ketika iman sedang lemah, lantas malah diterus-teruskan sehingga semakin terbenam dalam lemahnya iman. Kondisi iman yang lemah ini akan menyebabkan seseorang mudah untuk melakukan apa yang dilarang Allah berupa dosa dan kemaksiatan. Lemahnya iman ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Bisa jadi karena keinginan atau ambisi yang sangat kuat dalam diri seseorang, yang kemudian untuk meraih ambisi tersebut harus menggunakan segala cara hingga melewati batas apa-apa yang dilarang dalam agama. Diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak Adam akan menjadi tua dan hanya tersisa darinya dua hal, ambisi dan angan-angannya." Memang dalam hidup ini setiap orang pasti memiliki banyak angan-angan yang ingin dituruti, namun jika terlalu banyak menuruti apa yang diinginkan, bisa jadi malah akan menggelincirkan kita pada jurang kemaksiatan. Selain karena faktor dari dalam diri manusia, penyebab lemahnya iman ini juga mungkin datang dari luar diri. Bisa jadi penyebab lemahnya iman ini datang dari pergaulan kita sehari-hari. Rasulullah pernah bersabda yang artinya, seseorang dapat dinilai dari agama kawan setianya, maka hendaklah di antara kalian melihat seseorang dari siapa mereka bergaul. Hari Al-Hakim, maknanya, kebiasaan dan pergaulan akan benar-benar menentukan pola pikir dan perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Mahfudhat yang biasa diajarkan di pesantren-pesantren itu juga terdapat pepatah Arab yang berbunyi, "Budi pekerti yang jelek itu menular." Jika dibandingkan dengan perilaku yang baik, potensi untuk menular kepada yang lain itu memang lebih kuat perilaku kejelekan. Oleh karena itu, jika pergaulan dan kebiasaan sehari-hari selalu dipenuhi dengan berbagai macam kemaksiatan dan perbuatan dosa, maka bisa jadi lama-kelamaan iman akan tercabut darinya. Nauzubillah, agar iman kita tetap terjaga dan semakin kuat, Imam Al-Haddad menerangkan dalam kitab Risalatul Muawanah mengenai 3 perkara yang dapat menambahkan keimanan serta memperkuatnya. Pertama, mendengarkan dan menyelami makna dari ayat Al-Quran dan hadits yang di dalamnya disebutkan mengenai janji Allah SWT, ancamannya, perkara-perkara akhirat, kisah-kisah nabi, mukjizat, serta hukuman bagi mereka yang menentang para nabi. Salah satu contoh ayat yang menerangkan tentang janji Allah yaitu yang artinya, "Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Qs At-Talaq 3. Kedua, melihat kebesaran langit dan bumi serta segala sesuatu yang menakjubkan dan keindahan yang diciptakan di langit dan bumi. Salah satu contoh ayat yang menunjukkan keagungan Allah diantaranya disebutkan dalam surat As-Sajdah ayat 4 yang artinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari, kemudian dia bersemayam di atas arsy.
Kamu semua tidak memiliki seorang penolong dan pemberi syafaat pun selain dirinya. Lalu, apakah kamu tidak memperhatikannya? Qs As-Sajdah 4. Dengan membaca dan merenungkan ayat di atas kita dapat melihat luar biasanya Allah SWT dalam mengatur alam raya yang begitu besar ini. Kemudian kita kembalikan pada diri kita, bahwa jika dibandingkan dengan alam raya yang begitu besar, kita ini sangat kecil. Lantas apa yang patut kita sombongkan dari kecilnya dan lemahnya diri kita ini di hadapan Allah SWT? Yang ketiga, untuk mempertebal iman, kita istiqomahkan amal saleh secara teratur, juga selalu waspada terhadap bujuk rayu setan untuk menggelincirkan kita ke dalam lubang kemaksiatan. Demikian itulah beberapa cara yang diterangkan oleh Imam Al-Haddad dalam kitabnya, semoga kita bisa memprakteknya sehingga semakin mempertebal iman kita semua. Mudah-mudahan iman yang kita miliki saat ini tetap kita bawa hingga akhir hayat nanti. Amin. Demikian cara meneguhkan, mempertebal, dan menguatkan iman. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Salam dari kami Nasihat Perubahan. Silakan subscribe, share dan tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.